Pak, Hanya foto saja, Mbak Risma. video apa Mbak Rena? Aku masih belum make upan loh, aku belum mandi. Baru selesai siaran aku. Baru selesai siaran. Malam Bu Titin. Malam. Selamat malam, Titin Bu. seperti di luar angkasa. Betul, beliau di luar negeri memang. Atau gini aja, Wah, jangan terlalu ini ya. Udah gini aja lah. Ini sudah pada ngumpul kah? Beberapa positif masih menyusul 18 Oh iya. Kalau full ada berapa orang sih, Mbak? 29. Oke, masih 50% berarti ya. Jadi agak freeze ya Bu ya. Kenapa? Videonya agak freeze. Iya ya. Iya. Ini apa? Emang akhirnya lagi nggak bagus koneksinya. Tak matikan videonya ya, jadi nggak usah pakai video aja ya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau sekarang gimana? Ini freeze ini. Suaranya Tetap sih senyum enggak banget ya. jadinya, Bu. Iya, tetap freeze karena foto. Karena foto benar. Iya. Hah? Suaranya enggak apa-apa Bu. Suaranya Videonya nggak apa-apa, tadi. Bu. Iya udah wes nggak usah pakai video dulu wes. Kan penggantinya ada foto saya itu. Sama aja. Oh, ya. Selalu senyum. Lebih cantik fotonya kan malah justru kan. Gimana kemarin fotogenik waktu Bu UTS? Titin. Oh, Kenapa? UTS-nya. Fotogenik, UTS-nya. fotogenik. Oh iya. Fotogenik, alhamdulillah. Thank you. UTS-nya bagaimana itu katanya Bu Titin teman-teman. Kemarin UTS gimana? Kayaknya perlu Ada yang mau? banyak perbaikan deh Bu. Menyadari. Nggak apa-apa. Kemarin UTS-nya gimana? Ada ini nggak? Ada yang merasa kesulitan nggak? Ya, banyak kayak saya misalnya Bu ya, untuk menemukan penelitian sebelumnya itu saya agak kesusahan ya Bu ya, kalau relate sama judul saya, judul penelitian. Jadi kemarin saya masukin hanya karena kata kuncinya sama, misalnya pengaruh akun Instagram, tapi terhadap apanya itu juga berbeda dengan apa yang saya angkat. Gitu. Ya, nggak masalah, nanti kita improve pelan-pelan. Iya. Kalau yang lainnya gimana yang lainnya? Kalau teman yang lain gimana, teman-teman? Kalau saya kayak Mbak Dian sih, Bu. Masih ini ya, masih bingung untuk mencari novelty penelitian kalian di mana, itu yang masih bingung ya? Iya, masih susah itu Bu Titin. Soalnya kan kadang walaupun kita sudah tahu mau apa yang diliti, tapi apa yang terbaru dari penelitian ini kayaknya masih kayak kita masih butuh waktu untuk explore gitu loh. Iya, nggak apa-apa, wajar itu. Dan nanti kita pelan-pelan. Makanya belajar paradigma itu perlunya untuk itu juga. Jadi untuk kebanyakan memang mahasiswa maupun S2 atau S3 sama aja. Itu masih bingung bagaimana cara menulis dan apa perbedaan antara kerangka konseptual dan definisi operasional. Nah, kalau kalian paham apa itu paradigma, maka itu akan bisa. Terus novelty itu juga berangkatnya dari situ. Kalau sudah menemukan novelty-nya apa, maka untuk menentukan definisi operasional Halo? adalah
Kalau penelitian kalian itu kalau diimplementasikan di lapangan itu bagaimana? Itu adalah definisi operasional. Kalau konseptual itu dari teori. Jadi teori-teori apa yang akan dipakai, teori-teori apa yang lebih cocok dipakai untuk penelitian itu, nah itu diterjemahkan dalam definisi konseptual. Nah, cara pemilihan teori itu tergantung dari paradigma apa yang kalian pakai. Jadi seperti itu urutannya. Coba ini udah lengkap belum ini? Kalau udah Ini udah kayak ini sudah 23 mahasiswa. ya udah oke. Udah kalau gitu kita mulai ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini karena perkuliahan kita membahas tentang paradigma. Jadi sebetulnya kita tidak fokus ke risetnya, tidak fokus ke metode penelitian, tapi ke paradigma. Mengapa paradigma? Karena paradigma itu adalah sangat penting sekali untuk memahami jenis penelitian apa yang akan kalian teliti. Dan bagaimana cara membangun pola pikir sebelum menentukan apa itu latar belakang dan termasuk juga topik penelitian. Ini Ibu akan putar sebuah video ya, video ini bagus banget, tapi ini dalam bahasa Inggris. Ibu yakin kalian semua pasti paham lah, karena ini juga lebih gampang ya. Bisa dilihat enggak? Sudah kelihatan? Iya, terlihat Ibu. Oke, kalau kelihatan Ibu besarkan. Oke, coba kita lihat video ini bersama-sama ya. Ini penjelasan tentang paradigma. Apa itu paradigma? Apa kaitannya dengan pemilihan teori? Ya, dan kemudian kaitannya dengan metode penelitian juga. Coba kita lihat bersama-sama ya. Let's unpack Burrell and Morgan's research paradigms. They wrote about this a few decades ago, but you see it still today in a lot of textbooks because it remains a useful way to get a lay of the land in terms of where to locate different types of research and theory. So first we'll give a little overview of their thinking about the paradigms. We'll talk about the two primary axes that form these paradigms, and then we'll dig into the specifics of each of the four paradigms. In terms of overview, both guys were working in organizational behavior academic departments at the time, so a lot of their view is influenced by the study of organizations. Their book explores how each researcher has a set of assumptions that shapes their approach to research. They say all theories of organizations are based upon a philosophy of science and a theory of society. They outline four paradigms or ways of approaching research. A paradigm simply means a way of looking at something that represents an established standard, a set of related ideas. They write, each set of research assumptions identifies a quite separate social scientific reality. To be located in a particular paradigm is to view the world in a particular way. Burrell and Morgan's four paradigms help us more easily make sense of the type of research we are reading, and they provide a convenient way of locating one's own personal frame of reference. So in other words, whether you're reading research or conducting your own or trying to figure that out, their four paradigms are very helpful. Let's look at the two axes that form the four paradigms. The first is the objective and subjective axis. On the objective side, researchers see the world as objective reality just waiting to be discovered. On the subjective side, researchers see reality as something that is primarily in our heads, in our subjective experience. The second axis has regulation on one side and radical change on the other. In terms of regulation, researchers that lean this way see the world as a fairly stable place that you can study as a status quo. People that lean toward the radical change end of the spectrum see the world as a place that should be changed for various reasons, oftentimes issues related to some notion of equality. They want to change things to create more equal social arrangements. When we cross these two axes, we get the four research paradigms or four quadrants. In the bottom right, we have the primary or traditional paradigm for lots of social scientific research. Functionalist research and theory looks at the status quo. They study things the way they are currently. As Burrell and Morgan put it,
Researchers in this area seek to provide essentially rational explanations for social affairs. Functionalists see the world as a concrete or objective reality that's out there just waiting to be discovered through systematic study. These researchers want to uncover or reveal this objective reality to get a better handle on it. They also see the world in terms of regulation. In other words, they believe that the world is relatively stable and organized. Like nature and the way natural scientists approach their work, researchers in this paradigm see human activity as orderly and cohesive. In other words, it's very regulated. Taken together, these two dimensions make the functionalist paradigm a problem-oriented approach concerned to provide practical solutions to practical problems. In terms of the research and theory that fits in this as examples, you see people like Frederick Taylor and Max Weber, who belong to the classical management area of research, fitting neatly in here. They were trying to make organizations more effective. More recently, you see the Lean Six Sigma crowd trying to improve organizations in this quadrant. You see a lot of leadership studies here where people are trying to identify the different types of leaders. This area of research really likes labels and categories like that. In terms of the more interpersonal side of things, you see a lot of personality tests and ways of categorizing people. And remember, they see a very fixed notion of the social world. So even your personality is seen as relatively stable and regulated. In the lower left, we have the interpretive paradigm. They still see the world as regulated. In other words, it's still stable, but they have a subjective view of that social reality. So they're still studying social reality as a status quo, as if it is cohesive and orderly. They still want to understand human activity as it is, but they want to view it at the level of the subjective experience of each individual person rather than an overall objective reality. They want to view things and make sense of our social world in terms of our individual realm of consciousness as an ongoing process. So social reality to them is best understood from the point of view of each person. Reality is not out there objectively waiting to be discovered. Reality is in our subjective perceptions that are collectively shared to some extent. So from their standpoint, social reality is viewed as a network of individuals' assumptions and an intersubjectively shared meaning. Not surprisingly, research examples in this area are trying to get inside our heads. That's why when you see researchers looking at, let's say, an organization's culture or a community's culture, a lot of times they're stepping into that culture as a participant observer. So they're trying to experience the culture of an organization for themselves. Researchers want to become part of it so they can think and feel and act like an insider to get at that subjective aspect of their experience. It's not surprising then that in terms of methods, you see in-depth interviews to draw out people's thinking and people's perception, as well as that participant aspect of the research where they step into that social reality. In the top left, we have the radical humanists. They still have a subjective view of reality like the interpretive crowd. They see our individual consciousness as being of primary interest. They believe that our thinking or consciousness is dominated by the views of the powerful players in society. In other words, we take on the preferred beliefs, the preferred values and attitudes of the dominant class. And in that way, that kind of thinking subjectively keeps us in subordinate positions in society. And from their view, you can hear the reason why they prefer change, radical change. They're concerned with overthrowing or transcending the limitations of existing social arrangement. These researchers want to release us from the status quo, those dominant and dominating ways of thinking about ourselves and the world. Their goal is emancipation from what they see as an unequal power arrangement that's perpetuated by what our thinking is, what is in our heads. So essentially, they want to free us by freeing our minds. A popular research topic in this quadrant is looking at gender issues, specifically looking at things like language use and how that language represents what is in our thinking. So if you can listen to the way people talk, you get a notion for how they think. So a lot of times people in this area are looking at our language use and communication habits that may be reinforcing unhelpful ways of thinking. And in the top right, we have the radical structuralist
crowd. They want radical change, like the radical humanists. They want to free people from the status quo, which they see as an unnecessarily dominant, subordinate social arrangement. They differ from the humanists because they see this unequal power arrangement as one primarily caused by and potentially solved by the objective realities in our social structure. Our society, from their view, is organized or structured in ways that make unequal power arrangements much more likely to continue. In terms of the solutions they seek, they want to change laws, to change political policies, to change economic policies, and those dealing with our major social institutions like education, government, and corporations, those concrete social institutions. Examples of research in this area, and let's just stick with the issue of gender. A lot of feminist scholars want to change policies, for example, to pursue equal pay or shape laws about sexism in the workplace. Critical organizational researchers in general want to move away from top-down dominating corporations, move toward more participation-driven models of life at work. And because their objective assumptions are really leaning toward that concrete side of reality, they want to change the way companies are structured. And those are the four paradigms or four quadrants of Burrell and Morgan's schema. This is not the only way to dice up the world of theory and research. There are lots of other helpful and instructive ways, but Burrell and Morgan's remains useful to this day because it's so clear and so easy to apply to our own research and the kinds of research that we may be reading. Ya. Ya, jadi ini tadi video, coba tak ini ya. Let's unpack epistemology, ontology, and axiology. I would like to give this lesson. Mana tadi ya? Ini ya tadi. Oh, kan ini. Hang on. Saya mau ngopikan linknya buat kalian, maksudnya. Yang di-share aja mungkin Bu Titin bagian bawah yang mana? Let's unpack Oh, Burrell ini and dia. Morgan's research paradigm. Gimana, Mbak? bawahnya video kan ada yang jempol atas bawah itu. Oh iya, slide yang mana itu langsung share di-share aja. ya. Iya. Oke. Share ke... Loh, share-nya di mana? Masa di WhatsApp? Copy Ya, maksudnya. bawahnya. Iya, ini copy, terus masuk ke Harus masuk ke WhatsApp, Bu. Atau saya bantu aja, Bu. Saya sudah dapat. Iya, boleh. Bisa, Mbak? Bisa, Bu. Tolong kopikan. Kalau enggak, itu mau ini aja, tak apa. Tak copy linknya aja kalau enggak. Sudah saya kirimkan di grup. Iya, udah. Tolong ya. Oke, sekarang. Saya tutup. Kok Ibu tidak bisa kembali ke ini ya, ke Zoom ya? Oke. Ya. Ini tak copy di chat ya. Ya. Nanti Ibu upload juga di ini, di e-learning ya. Saya copy di chat. Ya, oke. Jadi kalau kalian ingat kemarin sebelum UTS saya sudah share di e-learning tentang itu tulisan dari jurnal ya saat itu ya, yang mana paradigma dalam ilmu penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah paradigma objektif, kemudian subjektif, dan yang terakhir adalah paradigma kritis. Nah, sekarang kita menemukan lagi menurut Burrell sama Morgan tadi ya, ternyata ada 4. Jadi di sini maksudnya dalam sebuah penelitian
paradigma itu adalah cara pandang si peneliti dan itu tidak bersifat baku, apalagi dalam ilmu sosial ya, tidak bersifat baku. Ada yang mengatakan ada dua, secara basic memang dua, yaitu objektif dan subjektif. Kalau objektif disebut positivis, kalau subjektif disebut konstruksitivis ya. Kemudian ada yang ketiga adalah paradigma kritis. Nah, yang tadi kita lihat bersama itu, yang kalau kalian lihat di grafik yang atas ya, radikal ya, radikal humanis sama radikal strukturalis. Nah, itu adalah termasuk kategori paradigma kritis. Jadi paradigma kritis itu dijabarkan lagi menjadi dua. Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan nanti saya share lagi yang lainnya lagi yang berpendapat lebih dari 4. Boleh tidak? Boleh. Boleh-boleh saja. Itu adalah merupakan pengembangan dari si peneliti itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan paradigma, ya. Jadi paradigma itu adalah bagaimana cara peneliti memahami sebuah fenomena di sekitar kita yang berbentuk fenomenologis tadi ya. Kalau kita bicara fenomena itu bisa berbentuk fakta sosial, bisa berbentuk konsep atau definisi sosial. Nanti saya akan share reading, saya tak upload di e-learning ya, nanti kalian bisa sebentar ini, coba saya share di sini ya. Oh, belum tak ini, sorry belum apa, belum saya buka filenya ya. Oke, sekarang balik sini lagi. Share screen, kok belum muncul ya? Coba saya stop dulu. Oh, file ini kali. Kenapa? Oke, saya tutup dulu. Gitu. Share lagi. Nah, ini baru muncul. Ya. Ya. Udah bisa kelihatan nggak? Iya. Kelihatan? Oh, masih foldernya Bu. Terbuka. Kenapa masih folder? Iya. Oh, coba tak stop dulu. Sekarang kelihatan, Mbak? Iya, sudah. Kelihatan ya. Video saya tak matikan dulu ya, takutnya nanti nggak stabil jaringannya. Saya mematikan video, mau nggak tahu mana caranya. Ya udahlah, nggak usah lah. Ya, jadi di sini, ini adalah tulisan di jurnal penelitian ya. Judulnya Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dan Relevansinya Perkembangan Pengetahuan. Keyword-nya coba perhatikan. Ada paradigma, ada fakta sosial, ada definisi sosial, dan behavior sosial atau perilaku sosial. Jadi di sini, kalau kalian nanti dibaca sendiri ya, ini saya kupas secara singkat aja dulu. Jadi dalam implementasi dari sebuah paradigma ya, paradigma itu adalah sudut pandang atau pola pikir. Dan implementasinya adalah yang tadi saya bilang di awal tadi, ada definisi konseptual dan juga ada definisi operasional. Kalau dikaitkan dengan paper ini, definisi konseptual itu adalah berkaitan dengan teori. Coba kita perhatikan di sini ya. Ya ini mungkin di sini ya.
Ini dalam disiplin ilmu sosial, terutama sosiologi ya, menjadi 3 hal, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi, itu ada kemiripan sebetulnya. Jadi paradigma fakta sosial di sini ini masuk kategori paradigma objektif. Kalau definisi sosial masuk kategori paradigma subjektif. Perilaku sosial ini masuk kategori yang radikal tadi. Ya. Kenapa fakta sosial itu adalah, jadi fakta sosial itu adalah yang sudah terjadi, ya ada di sekitar kita. Dan itulah kenapa cara kita memandang itu harus memandang sebuah fakta sosial ini sebagai unit analisis harus bersifat objektif. Jadi apa yang tampak, yaitu yang akan kita ukur. Apa yang tampak di depan mata kalian, itu yang akan kalian teliti. Itu yang dimaksud dengan paradigma fakta sosial. Kalau definisi sosial, namanya definisi. Definisi itu kan setiap orang bisa berbeda. Sama dengan understanding ya. Kalau dalam bahasa Inggris understanding atau pemahaman atau pengertian. Definisi sosial adalah sudut pandang peneliti berdasarkan apa yang ada dalam kepala mereka masing-masing. Sekarang kalau setiap individu pasti isi kepalanya berbeda-beda. Kenapa beda? Karena banyak faktor. Tergantung dari faktor knowledge, tergantung dari faktor experience. Nah, itulah yang disebut sebagai paradigma subjektif. Kemudian kalau diimplementasikan dalam metode penelitian menjadi metode penelitian kualitatif. Kalau perilaku sosial ini biasanya bersifat eksperimen, ya. Kenapa disebut ini dikategorikan sebagai paradigma radikal? Kenapa radikal? Karena perilaku sosial ini adalah menuju ke perubahan sosial ya, otomatis ya dalam masyarakat. Kenapa disebut radikal? Yang namanya perilaku itu akan mengarah ke perubahan. Bisa berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Itulah disebut sebagai radikal. Oke, berikutnya di sini ada jenis penelitian di sini ya. Kemudian pengejauhan atau implementasi ke teori. Jadi di sini ya, dalam buku Sociology as Culture, The New Sociology of Knowledge, menjelaskan bahwa pemikiran Berger yang biasanya dalam sosiologi disebut sebagai pengetahuan membawa kajian tentang determinasi sosial terhadap gagasan-gagasan menuju pengetahuan-pengetahuan. Jadi, kesimpulannya, paradigma seorang peneliti tergantung dari tingkat pengetahuan si peneliti itu sendiri. Semakin tinggi tingkatan keilmuannya, maka paradigmanya juga akan semakin tinggi. Cara dia memandang fenomena atau sebagai potensial riset di sekitarnya juga akan semakin kritis. Itulah kenapa kalau penelitian level S1 dengan S2 harusnya berbeda. Kalau S1 sudut pandangnya hanya sebatas objektif atau subjektif, itu saja. Tapi kalau S2 harusnya sudah lebih dari itu. Kenapa? Karena level knowledge kalian lebih tinggi daripada S1. Jadi harusnya itu sudah masuk ke kategori yang paradigma kritis tadi. Ya. Paradigma kritis itu juga kalau menurut Morgan sama Barrel tadi ada 2. Jadi ada radikal humanities dan ada radikal strukturalism. Kemudian menggunakan yang lainnya juga boleh, itu hanya sebetulnya setiap ada banyak jenis paradigma, tetapi pada intinya sebetulnya sama. Adalah cuma basicnya ada 3. Objektif, subjektif, dan kritis. Udah itu aja. Yang kritis bisa dikembangkan ke yang lain-lainnya. Itu ya. Kemudian sini saya akan bahas tentang teori. Ini ada definisi paradigma, nanti dibaca sendiri aja ya. Ini teori, saya mau teori ini. Nah ini ya. Selanjutnya, Aimsa menyebutkan bahwa paradigma mempunyai beberapa unsur
yakni ini ya. Jadi kalau menurut ini ahimsa ini, paradigma itu ada beberapa unsur, yaitu yang pertama asumsi-asumsi dasar. Asumsinya siapa? Asumsi si peneliti. Peneliti siapa? Ya kalian sendiri. Tergantung setiap orang bisa berbeda asumsinya. Yang namanya asumsi itu adalah berbentuk subjektivitas. Asumsi, jadi kalau kita bicara asumsi anak kecil dan asumsi orang dewasa pasti berbeda. Apakah itu selalu tidak ada yang salah? Yang namanya asumsi itu merupakan pemahaman atau understanding, pengertian yang diperoleh seseorang. Dan itu sangat tergantung kepada background atau tingkat knowledge. Yang kedua, nilai-nilai. Nilai-nilai ini bisa diperoleh dari norma-norma masyarakat yang kalian peroleh dari kecil. Jadi budaya, faktor budaya, agama, ras itu juga sangat berpengaruh dalam menentukan nilai-nilai. Dan yang ketiga, masalah-masalah yang diteliti. Nah, ini yang tadi ya, ada fakta sosial, ada fenomena atau definisi sosial. Atau kalau dalam metode penelitian, ada konsep, ada variabel. Jadi kalau pada penelitian kuantitatif, yang menggunakan paradigma objektif, itu yang diteliti selalu berbentuk variabel. Tetapi kalau pada paradigma kualitatif, yang diteliti selalu berbentuk konsep. Nih ya, ada konsep-konsep nih ya. Konsep. Jadi bukan variabel, tapi berbentuk konsep ya kalau kualitatif ya. Kemudian berikutnya 4 model. Konsep-konsep, metode. Nah, baru setelah itu metode penelitian ya. Jadi ini berbentuk model. Model itu maksudnya ini tidak harus semuanya dilewatin tahapannya. Boleh hanya sebagian saja dari ini ya. Metode penelitian. Setelah metode penelitian baru ditentukan metode analisis. Ini adalah cara pengolahan data. Menggunakan analisa apa. Jadi seringkali kita bingung ya. Jadi metode penelitian dengan analisa data itu berbeda. Metode penelitian itu basically ada 2, kuan atau kual. Kalau metode analisis ini ada banyak sekali, bisa menggunakan coding, bisa menggunakan interpretasi, bisa menggunakan semiotika, bisa studi kasus, tuh ya. Kemudian yang ke-8, hasil analisis atau teori. Ini yang disebut sebagai kerangka teori. Kenapa disebut sebagai kerangka teori atau theoretical framework? Jadi kalau kalian ingat belajar tentang framing kemarin ya, framing atau bingkai itu adalah menentukan dari sudut pandang si peneliti itu sendiri. Ada sebuah fakta sosial di sekitar kita atau fenomena sosial yang Anda lihat, kemudian bagaimana Anda akan meneliti, itu tergantung dari bingkai apa yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan bingkai bundar, maka fakta sosial itu akan berbentuk bundar, akan terlihat berbentuk bundar. Tapi kalau Anda menggunakan bingkai kotak, ya akan terlihat berarti Anda ada empat sudut yang kalian lihat. Tapi kalau kalian misalnya menggunakan bingkainya misalnya segi 5 misalnya, jadi ada 5 sudut yang akan kalian teliti. Jadi intinya seperti itu maksudnya ya. Yang terakhir adalah etnografi atau representasi. Tadi di video tadi kan kita lihat di paradigma radikal, apa tadi yang ketiga? Radikal humanities ya. Pada radikal humanities itu ada yang namanya pembahasan secara language. Nah, itulah dimaksud dengan ini. Jadi kalau dengan asumsi, kalau yang diteliti itu adalah manusia, maka selalu melibatkan unsur komunikasi. Kenapa? Karena mereka selalu berkomunikasi menggunakan bahasa. Baik itu verbal maupun non-verbal. Nah, karena manusia-manusia yang kita teliti ini menggunakan bahasa, maka ada juga unsur etnografi yang bisa kita teliti. Dan itu biasanya bisa menggunakan analisa semiotika atau analisa wacana atau content analysis atau critical discourse analysis. Tuh ya.
atau discourse analisis saja. Nah, itu penelitian bahasa. Berikutnya lagi di sini nih, paradigma membantu ilmuwan untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari. Persoalan-persoalan yang mesti dijawab. Bagaimana seharusnya menjawab. Serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, jadi itu tugas paradigma ya. Fungsinya paradigma adalah itu. Paradigma merupakan konsensus terluas yang terdapat dalam cabang ilmu pengetahuan tertentu yang membedakan dengan cabang keilmuan yang lain. Nah, ini kaitannya dengan bingkai tadi. Yang tadi saya jelaskan di awal bingkai ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan bingkai segi 4 misalnya, berarti kan ada 4 angle yang akan kalian lihat, akan kalian teliti. 4 angle itu misalnya, oh yang satu ilmu komunikasi. Angle keduanya adalah misalnya ilmu ekonomi. Angle atau sama-sama komunikasi misalnya. Angle pertama komunikasi interpersonal. Terus angle kedua komunikasi organisasi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah paradigma. Jadi kalau kalian bingung apa itu paradigma, analoginya seperti bingkai, seperti framing. Ada sebuah, seperti kalau kalian memfoto ya, ada sebuah fenomena depan kita. Kemudian kita pengen menfoto. Menfotonya bagaimana caranya? Mau begini kah? Atau kita bikin miring begini? Atau misalnya kameranya kita bikin bulat gitu ya. Nah itu kan nanti apa yang terlihat ya itu sudah yang, apa yang kalian cetak ya itu sudah yang terlihat. Nah itu begitu juga sama dengan penelitian. Jadi fungsi paradigma dalam penelitian adalah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke teori ya. Ini ada beberapa jenis paradigma ilmu sosial. Yang pertama adalah fakta sosial. Nanti dibaca sendiri ya. Yang kedua adalah definisi. Nah ini ya, definisi sosial. Kemudian yang ketiga, ini paradigma perilaku sosial. Ini paradigma yang seringkali yang keempat ya. Oke. Jadi ini adalah paradigma yang seringkali digunakan dalam ilmu sosial. Yang ke-D ya, pengaruh perbedaan paradigma dalam perkembangan ilmu. Ini yang secara general ya. Kalau dalam ilmu komunikasi atau dalam penelitian komunikasi, itu berbeda lagi. Jadi ini basicnya dulu. Ya. Ini basicnya dulu. Kalau dalam komunikasi itu ada beberapa teori. Di sini ada yang background-nya bukan komunikasi enggak? Mungkin S1-nya dulu bukan komunikasi gitu. Ada, Bu. Banyak, Bu. Ada Banyak. banyak. Kalau jurusan teman-teman Bu. Saya matematika, Bu. Ada matematika, ada bahasa Inggris, Oh gitu. ada Ya, ada, pendidikan oke. jasmani. Ya, jadi kalau dalam penelitian ilmu sosial itu mostly ya, mayoritas itu teori-teori yang bisa digunakan tuh hanya pada 3 kategori ini aja. Fakta sosial, definisi sosial, dengan perilaku sosial. Jadi maksudnya begini, kalau paradigma fakta sosial itu adalah yang kalian teliti adalah bersifat fakta. Dalam artian realitas yang sudah terjadi, itu fakta sosial. Kalau definisi sosial itu bisa berbentuk dalam konsep. Konsep maksudnya apa? Konsep itu masih belum berbentuk fakta, tetapi sudah sering terjadi dulu-dulunya, sebelumnya. Atau kalian memprediksi akan terjadi seperti ini ke depannya. Itu dimaksud dengan definisi atau konsep. Ya. Kalau perilaku ya jelas yang kita teliti adalah perilaku manusia, berarti sesuatu yang sudah nampak dan itu bisa berubah, bisa mempengaruhi terbentuknya sebuah perubahan sosial.
Baik itu bisa perubahan secara radikal maupun tidak radikal. Jadi kalau dalam penelitian itu ada dua basicnya ya. Ada penelitian ilmu sosial dengan penelitian eksakta. Apa yang membedakan? Kalau penelitian eksakta itu selalu bersifat statis atau tetap. Kenapa? Karena yang diteliti adalah benda mati. Kalau ilmu sosial itu bersifat relatif atau tidak tetap. Itulah kenapa teori-teori ilmu sosial selalu berubah. Teorinya sama, tetapi bunyinya bisa berubah. Dalam waktu tahun-tahun ke depan, tahun yang selalu bisa berubah. Kenapa? Karena yang kita teliti adalah manusia. Sementara manusia itu selalu berubah. Jadi termasuk dengan perilaku sosial itu ya. Jadi itu yang harus kalian ingat. Dalam penelitian ilmu sosial itu bersifat relatif. Itulah kenapa dalam penelitian ilmu sosial biasanya kita akan menguji sebuah teori. Apakah teori itu masih relevan atau tidak untuk saat ini? Kemudian kelemahannya teori itu di mana? Kekuatannya di mana? Kelemahan maksudnya dengan perkembangan zaman, manusia sudah berubah, maka logikanya teori pun juga akan berubah. Seperti itu. Yang pertama ya. Terus yang kedua, dalam penelitian ilmu sosial, kalau kalian mengkaji fakta sosial yang sama, tetapi kalau tempatnya berbeda atau waktunya berbeda, maka hasilnya pun biasanya juga akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan paradigma fakta sosial. Kalau paradigma definisi sosial, itu biasanya generalisasi. Jadi peneliti mengasumsikan bahwa fakta sosial atau peristiwa sosial atau fenomena sosial yang terjadi secara berulang-ulang dari dulu sampai sekarang itu umumnya itu akan sama hasilnya. Itu yang disebut dengan definisi sosial. Jadi kalau kayak studi kasus itu sudah pasti fakta sosial. Ya. Jadi begitu maksudnya. Berikutnya ya, kayaknya kalau dari artikel ini cukup sampai di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bu, mau tanya. Iya, silakan. Sebelumnya tidak, maksudnya tidak berkaitan dengan ini sih Ibu. Cuman saya ingin bertanya. Kemarin ada tahu dari teman-teman ada pengumuman buat dosen pembimbing itu sudah keluar, itu betul ya Ibu? Kenapa? Gimana maksudnya Mbak? Kemarin ada teman ngasih tahu, teman dari teman kelas ini, katanya untuk yang bimbingan, dosen pembimbing nanti untuk yang tesis ini sudah keluar. Nah, itu benar ya Ibu? Apa nanti ada pergantian lagi atau gimana ya Ibu? Sepertinya sudah keluar ya, soalnya saya sudah ini Mbak Dian Maharani salah satu. Dian sama Ibu ya? Bukan ya? Iya, kalau saya cek sih iya. Iya, betul kan? Iya. Iya. Iya, sebetulnya sudah keluar memang. Soalnya saya dapat 6 tuh, dapat 6 mahasiswa bimbingan ya. Iya, Mbak Nita ya. Ibu, saya mau tanya lagi. Lah kamu dapat siapa loh, Mbak? Kamu sudah tahu belum pembimbingmu siapa? Dapat Ibu. Oh iya kan sudah toh, kita udah sempat bimbingan toh. Iya, berarti itu nanti kalau sudah sampai pada waktunya, berarti tidak langsung bisa diajukan begitu ya Ibu, karena kan sudah ini sama Ibu kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah emang begitu. Jadi nanti pada saat kalian daftar untuk ujian proposal, ya itu sudah nanti kan diuji. Kalau nanti para pengujinya menyatakan lulus, ya sudah, tinggal dilanjutkan. Berarti ini sekaligus bimbingan langsung nggak Ibu gitu ya Ibu? Iya, untuk karena biasanya kayak gitu juga. Biasanya gitu kan? Iya, untuk yang dapat Ibu.
Iya, nggak tahu kalau yang lainnya ya. Yang lainnya ada enggak yang sudah bimbingan, ada yang sudah dapat pembimbing tapi belum pernah bimbingan? Ada enggak? Saya Ini ini Bu, saya juga ibu ya pembimbingnya, tapi saya belum sempat ini karena setahu saya semester 3 ya mulai bimbingan itu ya. Untuk mengajukan bab 1 minimum bab 1 sampai bab 3-nya Iya. diselesaikan dulu baru kita bimbingan ya Bu ya. Gimana Iya. Bu? Iya. Kalau yang sesuai data itu kan di apa ya, informasi yang kita dapat dari web itu kan itu apa namanya di PAM ya Bu ya. Kurang tahu malah Ibu itu. Nah, Maksudnya itu yang gimana sih, kita Mbak? dapat. Jadi gini, ini kan teman-teman membahas dosen pembimbing ya, tapi kalau ada beberapa teman-teman itu yang kita dapat informasi dari webnya Unitomo itu di situ dituliskan DPAM, jadi kayak semacam pembimbing akademik. Apakah sama dengan pembimbing tesis nantinya? Ibu kurang tahu DPAM, biasanya Ibu enggak masuk di situ, tapi mestinya beda mestinya. Nah, DPAM itu kayak dosen wali gitu kan? Iya, ya. Jadi kalau kalian KRS, nah itu kalau Ya. Ibu pegang tapi yang S1 ya, kalau S2 Ibu belum pernah jadi DPAM. Oke. Mestinya beda mestinya. Iya, kalau yang di web yang kami terima itu ada nama ibu, ada nama Pak Harley ya, kalau nggak salah. Tapi Ya? itu DPAM. Itu keluarnya kapan? Tanggal berapa itu? Udah lama ya Bu ya. Waktu pengerjaan UTS kalau nggak salah. Oh ya berarti Jadi masih baru menurut berarti. kami sih kayaknya ya ini ada dua persepsi. Kayak kalau Mbak Rinda tadi kayaknya dia menganggap itu final dosen pembimbing untuk tesis. Dia ada juga persepsi yang mengatakan oh itu cuman dosen wali gitu loh Ibu. Nanti coba saya konfirmasi lagi. Ya coba ini, kalau yang masalah kayak gitu Ibu saya juga enggak begitu ngerti. Coba tanyakan ke Pak Iwan aja. Iya. Nanti saya juga akan tanya ke Pak Iwan. Soalnya sejauh ini yang saya terima surat tugas hanya untuk tesis. Betul. Kalau di PAM itu seingat saya belum pernah terima surat tugasnya. Berarti mestinya kalau emang beda harusnya itu ada surat tugas sendiri harusnya. Ya. Tapi Ibu sudah menerima kalau kayak nggak salah tadi Bu. Kalau tesis sudah. Sudah. Untuk tesis semester sudah, kami ya, untuk angkatan kami ya Bu ya. Oh oke. Yang langsung saya minta bikin grup WhatsApp itu loh Mbak. Belum ada order dari Bu Titin ke kami untuk bikin grup WhatsApp. Ada yang dospem betul kalian yang bikin kan? Sebentar. Ada kalau nggak salah namanya itu dospem tesis ya kalau nggak salah. Itu mungkin semester atas Bu, kita baru semester 1. Enggak, S1 kita beda. Iya. Mungkin untuk nanti semester 3 ya. Ini hanya diberitahu di awal aja. Nanti waktu semester 3 baru ketemu ya Bu ya. Sebentar ya. Ini yang punya saya sendiri ya. Saya nggak tahu kalau yang lain ya. Itu sudah ada grup WhatsApp. Ini udah lama, kita udah bimbingan udah 3 kali apa kalau nggak salah. Itu namanya dospem tesis Bu Titin. Pesertanya Nita, Saada, Firda. Tidak tahu siapa ada namanya ini. Satunya Emma Pradin, Ika Wardani Saputri. Nah ini 6 orang. Ya itu angkatan atas kita ya, bukan angkatan kami. Oh gitu. Iya, kami semester 1 itu semester 2 kalau nggak saya kami juga ada kelas gabungan dengan semester 2. Seperti saya familiar dengan nama itu Farida itu juga. Kayaknya itu semester 2. Yang saya terima surat tugas tuh yang ini yang saya sebutkan barusan. Kalau yang lainnya saya nggak tahu, belum tahu saya masih. Emang ada yang lihat nama saya? Ada yang ini apa dosen DPAM tadi? Iya, sudah ada di web. Oh, mungkin baru kali ya. Selalu TS baru. Ya selama waktu itu kita ada Mbak Fitri itu yang tiba-tiba menemukan ada informasi tersebut, kemudian kami mengaksesnya dan ya beberapa teman memang nama
DPAM-nya beda, ada yang Bu Tutin, ada yang Pak Arle, ada Pak Redi gitu. Nah, itu kami juga masih bingung apakah itu dosen bimbingan tesis ataukah hanya sekedar dosen wali gitu. Jadi Bu, nanti kita nanya ke Pak Iwan dulu. Ya. Iya, tanya ke Pak Iwan aja. Nanti saya juga pasti akan tanya. Siap, Ibu. Soalnya mestinya kalau secara regulasi DPAM sama pembimbing tesis itu beda. Mestinya beda, tidak mungkin sama. Tapi nanti coba saya tanya, karena saya malah belum terima surat tugas tuh yang DPAM itu. Jadi saya nggak tahu. Iya. Tapi enggak apa, nanti ditanyakan aja. Iya. Ya. Sementara ini saya dapat bimbingan tesis itu 6 anak saja, hanya 6 mahasiswa. Dan itu kayaknya memang udah semester atas emang itu. Sepertinya udah, iya betul, mereka tidak ikut mata kuliah saya karena sudah selesai semua. Iya Bu, nanti kita akan lanjut diskusi dengan Pak Iwan ya. Iya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Bu Titin izin untuk bertanya Ibu. Kok kecil suaranya Mbak? Oh ya, maaf Ibu ya, saya keraskan. Nah, sekarang udah lebih jelas. Oke, baik. Bu Titin, ini saya mau bertanya untuk paradigma ini tadi. Sebelumnya saya pernah berdiskusi ya dengan teman, dan ada yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu penelitian itu akan ada yang menyatakan bahwa lebih baik mencari fenomenanya dulu baru teorinya, tapi ada juga yang menyarankan untuk cari teorinya dulu lah, nanti fenomena itu bisa mengikuti gitu. Nah, kalau dari Bu Titin sendiri, sarannya itu mana yang sebaiknya dilakukan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Oh iya. Kemudian yang kedua, terus? Ya, kalau kedua, letak untuk paradigmanya itu apakah berarti kita ketika kita mendapatkan fenomena tersebut, kemudian kita memutuskan apakah itu mau yang paradigma faktakah, sosialkah, atau perilaku definisi sosial ataukah perilaku sosial mungkin, apakah ketika kita sudah mendapatkan fenomena itu atau sebaliknya Ibu, kita tentukan dulu mana yang mau diteliti, kemudian dicari fenomenanya. Iya, oke. Itu pertanyaannya bagus ya. Jadi simpelnya begini, sebetulnya memang kalau Anda bertanya seperti itu, setiap dosen atau setiap akademis pasti jawabannya akan berbeda-beda. Tetapi patokannya yang paling simpel adalah seperti ini. Kalau Anda menulis proposal penelitian, itu yang Anda tulis dulu apa? Coba apa dulu yang kalian tulis? Kalau Anda menulis proposal penelitian. Latar belakang. Iya, betul. Latar belakang. Setelah latar belakang, baru rumusan masalah atau research question. Setelah itu baru teori. Setelah teori baru apa? Metode penelitian. Paradigma ini posisinya di mana? Paradigma ini adalah melekat pada metode penelitian. Jadi paradigma dulu, baru tipe penelitiannya apa? Baru analisa pengolahan datanya apa? Seperti itu kan? Nah, jadi kalau kita bicara soal penelitian, yang perlu kita kerjakan dulu adalah latar belakang penelitian. Yang mana latar belakang penelitian itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah background of study. Yang namanya background berarti itu alasan apa? Background itu alasannya apa gitu. Kenapa Anda ingin meneliti ini? Alasanmu itu apa? Apa yang menarik dari penelitian ini? Nah, itu adalah latar belakang penelitian. Kalau Anda nanti ujian, mau ujian proposal atau ujian tesis, pasti akan selalu ditanya itu. Pertanyaannya bisa berbentuk seperti ini. Mengapa penelitian ini penting? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada seperti ini. Kenapa Anda tertarik meneliti ini?
Terus atau dibalik lagi, atau dibalik seperti ini. Apa yang menarik dari penelitianmu ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, semua jawabannya ada di latar belakang penelitian. Ya, jadi sama seperti Anda, Bu, saya mau ini ya, saya mau nanti mengambil S3, misalnya mau melanjutkan S3 misalnya. Mau ngambil apa, Mbak? S3 apa? Komunikasi. Enggak, Bu, saya mau pindah aja deh, mau ngambil politik misalnya. Kan pasti akan ditanya, loh kenapa? Alasannya apa? Ya, sama seperti itu. Nah, sementara pada penelitian, latar belakang penelitian itu biasanya selalu berangkat dari 3 hal. Yang pertama adalah fakta sosial, seperti yang tadi ya. Fakta sosial atau definisi sosial, sama aja. Terus yang kedua berangkat dari data. Data ini bisa berbentuk 2, bisa data primer, bisa data sekunder. Data primer adalah data yang kalian peroleh sendiri. Contoh misalnya Anda kerja. Di tempat bekerja Anda menemukan data-data yang menarik untuk dikaji. Itu data primer namanya. Terus atau yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder itu artinya bisa Anda peroleh dari riset-riset sebelumnya atau dari publikasi, atau data sekunder data milik orang lain. Contohnya Anda membaca koran atau Anda melihat televisi. Ada data. Oh, ini datanya bagus, menarik. Saya pengen meneliti. Ini namanya data sekunder. Yang terakhir atau nomor 3 adalah bisa berangkat dari teori. Berangkat dari teori itu maksudnya ada sebuah teori, Anda ingin membuktikan apakah teori ini sekarang masih relevan atau tidak. Apakah teori ini masih terbukti? Dan biasanya kalau berangkat dari teori itu tidak berdiri sendirian. Anda berangkat dari teori itu karena Anda melihat sebuah fenomena atau fakta sosial atau data yang menurut Anda itu memperkuat keberadaan sebuah teori yang sudah eksis atau justru memperlemah. Gitu. Ya. Jadi tidak semata-mata ada sebuah teori lama tiba-tiba kita pengen teliti lagi, ya ngapain dong, namanya sudah jadi teori berarti ya sudah terbukti, ngapain mau diteliti ulang gitu. Nah, itu gandengannya yaitu tadi, gandengannya digabungkan dengan fakta atau dengan data. Kalau fakta atau data yang kita temukan ini ada pertentangan dengan teori yang akan kita uji, atau justru kebalikannya, oh ini memperkuat ternyata teori ini masih eksis dan ini ada fenomena seperti ini. Nah, itu ya. Jadi itu latar belakang. Rumusan masalah itu adalah research question atau pertanyaan penelitian. Jadi itu maksudnya adalah dari latar belakang yang kalian temukan tadi, itu apa yang akan kalian teliti? Apa yang Anda cari? Apa yang akan Anda explore? Apa yang Anda akan uji? Nah, itu rumusan masalahnya. Kemudian teori. Teori berkaitan dengan paradigma juga. Jadi kalau sudah ketemu rumusan masalahnya apa, baru bisa dipilih teorinya kira-kira apa. Nah, itu berkaitan dengan fokus penelitian. Kalau misalnya riset question-nya atau yang akan kita teliti itu misalnya berkaitan dengan fokusnya, ya. Fokus penelitiannya misalnya berkaitan dengan apa contohnya? Misalnya terpaan media massa atau pemberitaan media massa misalnya. Pemberitaan media massa. Kemudian itu fokus pertama. Fokus kedua misalnya dampak COVID. Misalnya dampak COVID pada perekonomian ibu rumah tangga misalnya. Berarti fokusnya kan ada 2. Yang pertama fokusnya pemberitaan media massa, yang kedua fokusnya adalah ekonomi ibu rumah tangga. Nah, ini udah bisa kita tebak, berarti kita pakai yang pertama teori media massa, yang kedua kita pakai bisa teori ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Atau yang ketiga bisa teori gender. Karena yang kita teliti adalah ibu-ibu. Kita bisa pakai teori gender. Nah, ini sudah. Nah, ini disebut dengan paradigma.
pembingkaian. Tadi ingat analogi saya tentang bingkai. Kalau Anda bingkainya bundar, berarti tidak ada sudut pandangnya, tidak ada angle-nya. Nah, itu biasanya menggunakan paradigma interpretatif atau subjektif. Kenapa? Karena berkaitan dengan tergantung dari si otak dari si peneliti itu sendiri, tergantung dari asumsi dan persepsi dari peneliti itu sendiri. Itu artinya bersifat explore. Jadi semuanya masih bersifat explore, ya. Terus kalau yang tadi misalnya bingkainya 4 angle itu tadi, berarti ini yang saya ceritakan barusan ini mungkin 3 angle, segitiga berarti. Angle yang pertama dari ilmu komunikasi, angle kedua dari ilmu ekonomi, angle ketiganya dari ilmu gender. Contohnya seperti itu. Kemudian terakhir ke metode penelitian. Jadi metode penelitian itu juga sama. Jadi yang perlu kalian ingat, metode penelitian itu dalam sebuah penelitian fungsinya adalah sebagai tools atau alat. Bukan sebagai unit analisis, sebagai alat. Yang namanya alat berarti kan dia kepanjangan tangan dari rumusan masalah. Jadi metode penelitian itu adalah alat yang kita gunakan untuk mencari jawaban dari yang kita pertanyakan. Jadi kalau ada perdebatan, misalnya mau penelitian, misalnya mau metodenya apa dulu, itu salah justru. Jadi yang betul adalah rumusan masalahnya dulu. Terus yang akan Anda cari itu apa? Rumusan masalahnya apa? Baru metode penelitiannya menyesuaikan. Kalau misalnya rumusan masalahnya sejauh mana, bagaimanakah, ya tidak bisa pakai metode penelitian yang kuantitatif. Ya, kebalikannya juga misalnya saya ingin meneliti pengaruh, Bu. Adakah pengaruh ini terhadap itu? Ya itu sudah jelas. Metodenya pasti kuantitatif. Bukan dibalik ya. Nah, seperti itu. Terus kalau paradigma itu biasanya cuman kalau dalam metode penelitian itu biasanya basicnya itu selalu ada 2. Mau menggunakan paradigma objektif atau positivis ya. Paradigma positivis itu maksudnya atau objektif ya. Atau paradigma konstruktivis. Nah, itu udah jelas kalau menggunakan paradigma positivis berarti metodenya pasti kuantitatif. Kalau dibalik ya salah. Tapi kalau menggunakan paradigma interpretatif atau konstruktivis berarti metodenya pasti kualitatif. Karena itu udah pasangannya, bukan pasangannya, itu implementasi ya. Paradigma itu kan sudut pandang dari si peneliti. Yang namanya sudut pandang itu kan masih di sini. Tadi makanya disebut sebagai asumsi. Sedangkan metode penelitian itu adalah sudah berbentuk alat. Alat untuk mencari jawaban. Itu dia bersifat lebih real. Seperti itu. Ya, oke. Sudah jelas, Mbak? Terima kasih, Ibu. Jelas. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Ada, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu, saya menanyakan, ini kan kuliah paradigma kan lebih ke ibaratnya ke proposal gitu kan. Sedangkan dalam satu artikel ilmiah utuh itu kan ada namanya proses peer review, Bu. Nah, untuk menilai proposal maupun sebuah karya ilmiah ini dikatakan unggul ataupun kompetitif itu bagaimana? Karena kan ini korelasinya nanti ini karya ilmiah ini kan dari proposal kemudian jadi tesis kan akan ada syarat untuk mempublish ke jurnal. Tentu jurnal kan punya standarisasi, ada leveling dan juga sertifikasinya juga agar masuk ke layak seperti Sinta 2 ataupun Sinta 1 gitu, menentukan keunggulan karya ilmiah ini seperti apa standarnya, Bu. Makasih. Ya. Ya, jadi pada dasarnya tujuan penelitian itu adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang namanya perkembangan berarti kita harus meneliti sesuatu yang baru. Itulah kenapa dalam sebuah penelitian, novelty itu sangat penting. Jadi kalau Anda teliti, sudah sering diteliti, ya untuk apa? Gitu. Jadi tidak menarik.
itu saya selalu berulang-ulang dalam menulis proposal penelitian itu, novelty-nya di mana? Perbedaan penelitianmu dibandingkan penelitian yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya itu apa? Itu maksud dengan novelty ya. Dan dalam kita melihat novelty itu, kita harus bisa melihat atau memprediksikan 5 tahun ke depan. Apakah yang Anda teliti saat ini 5 tahun ke depan itu masih punya nilai kebaruan, masih ada novelty. Nah, itu satu. Terus yang kedua, dari sisi finding atau akurasi atau reliabilitas kalau dalam kuantitatif ya, reliability-nya. Jadi data-datanya itu bisa dipercaya apa tidak? Penelitiannya betulan apa enggak? Itu yang kedua. Kalau data-datanya itu copy paste, ya berarti kan itu plagiat. Kemudian yang ketiga itu adalah finding. Penelitian Anda, hasil dari penelitian Anda, findingnya itu Anda bisa ada yang menarik atau tidak gitu ya. Dan ini tergantung dari kemampuan si peneliti itu sendiri, terutama kalau penelitiannya kualitatif, sangat tergantung pada si peneliti itu sendiri. Nah, kemudian berlanjut, kalau kalian selesai penelitian mau dipublikasikan, apakah itu dalam bentuk jurnal atau buku atau bahkan sekedar penulisan opini di koran seperti itu misalnya. Kembali lagi, walaupun Anda dapat A misalnya, di tesis, minta mau dapat A, karena oh ya penelitiannya bagus, data-datanya bagus, ini bagus. Tapi pada saat Anda selesai penelitian Anda sudah tidak menarik lagi, sudah tidak menjadi baru lagi, ya orang tidak akan tertarik untuk membaca. Nah, itu satu untuk publikasi ya, novelty. Terus yang kedua SOP. SOP itu adalah Standard Operational Publication. Jadi kalau Anda mau submit ke jurnal ya dilihat juga jurnalnya itu fokusnya sama dengan riset Anda. Kalau misalnya penelitian Anda tentang marketing communication misalnya, mau disubmit ke jurnal bahasa Indonesia, ke jurnal tourism misalnya, yang fokusnya ke pariwisata, ya nggak nyambung, ya langsung ditolak pasti. Tuh, itu SOP ya. Ada banyak faktor. Jadi kalau kita bicara jurnal itu ada banyak sekali ya. Terus dan memang biasanya kelemahannya peneliti Indonesia itu di menulis memang. Untuk yang kenapa susah tembus ke jurnal itu ada banyak faktor ya. Salah satunya adalah culture. Culture pada saat kita menulis dalam penelitian. Makanya kalau saya yang bimbingan saya pasti sudah hafal ya. Kalau saya itu suka to the point. Nah, sementara kalau kita orang Indonesia, kalau menulis biasanya itu suka muter-muter. Yang penting panjang, yang penting halamannya banyak. Tapi tidak jelas yang mau diteliti itu apa, yang ditulis itu apa, tidak jelas, muter-muter gitu kan. Ya. Nah, itu tidak bisa menyalahkan ya. Memang culture kita seperti itu. Emang seperti itu culture kita. Saya dulu waktu pertama kali datang ke Australia juga begitu. Selalu dibilang English Indonesian istilahnya. Ya gitu. Maksudnya itu tadi muter-muter, enggak langsung to the point gitu. Nah, sementara kalau orang-orang bule dari kecil emang udah culture-nya dididik untuk berpikir kritis. Critical thinking, always critical thinking. Itu to the point. Jadi yang mau ngomong apa dulu, yang mau diomongin ya udah, apa yang mau diomongin itu harus taruh di depan. Kalau kita kan enggak ya, kita muter sana sini. Kamu itu intinya mau ngomong apa sih? Gitu kan? Kalau kita kan gitu. Nah, kalau orang-orang budaya barat ya, itu udah diajarin memang. Jadi kalau mau ngomong apa yang bertanya itu taruh di depan dulu. Gitu. Explanation-nya itu justru di belakang. Nah, dalam penelitian pun seperti itu harusnya. Jadi kalau menulis itu tadi Ibu bilang ya, saya ulang ya, di latar belakang itu selalu diawali dengan 3 hal. Fakta sosial, data, atau teori. Dan ini, jadi kalau Anda mau meneliti tentang apa, misalnya gini, Anda meneliti marketing, strategi marketing communication pada apa misalnya? Misalnya pada
pada bakso tenes misalnya. Alhamdulillah. Pada penjualan bakso tenes di Surabaya. Misalnya seperti itu. Kalau yang saya perhatikan biasanya mahasiswa anak-anak itu ya kalau nulis seperti itu yang ditulis itu adalah marketingnya dulu. Teorinya banyak tentang marketing gitu. Kadang sejarah dari marketing dari konvensional sampainya ke marketing terpadu bla 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 gitu kan. Baru setelah itu masuk ke bakso. Justru salah. Harusnya itu muncul baksonya dulu yang muncul di situ. Kenapa kok Anda pengen meneliti bakso? Apa yang menarik dari bakso ini? Bakso tenis ini apa yang menarik? Ya, harusnya yang muncul di atas itu adalah yang fenomena yang tidak biasa dari bakso tenis itu, yaitu yang ditulis dulu di atasnya. Kenapa? Karena orang pasti akan bertanya, kok kamu mau meneliti bakso tenis, emang apanya yang mau diteliti? Pasti begitu pertanyaannya kan? Nah, yang itu ditulis dulu di atas. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi masalah culture ya. Belum masalah sistematika, ada banyak hal. Itu biasanya jangan kalian yang level S2 ya, bahkan yang udah level dosen pun, sudah S3 udah dosen gitu ya. Kalau tidak pernah sekolah ke dunia barat, itu biasanya kesulitan juga dalam dalam publikasi kalau keluar ya. Kalau Indonesia mungkin nggak masalah. Tapi kalau publikasi internasional yang rata-rata yang didominasi oleh negara-negara barat itu kesulitan. Kesulitannya itu karena itu tadi, karena cara menulisnya berbeda. Seperti itu. Ya, oke. Udah cukup, Mas? Paham enggak? Cukup. Iya. Jadi kalau sekarang nggak usah mikir kejauhan masalah publikasi. Sekarang mikirnya ke proposal aja dulu. Ya. Oke, yang lainnya lagi, ada lagi nggak mau tanyakan? Saya mau tanya. Oh, oke. Siapa tadi? Silakan. Saya. Kecenderungan saya itu Bu, penelitian kualitatif. Jadi background saya jurnalis. Jadi saya kepingin meneliti ragam bahasa ilmiah yang dipakai oleh para cendekia, mungkin doktor atau bagaimana. Saya pandang. Suaranya kecil ya Mas ya. Sebentar. Yang lainnya dengar nggak? Kedengeran? Ya sebentar. Iya, agak kecil. Sebentar. Saya besarkan. Tes, halo, kedengaran? Iya, udah lumayan. Ya Mas, sudah mirip suaranya Presiden. Jadi ya, lumayan. Terima kasih. Background saya jurnalis Bu. Jadi ragam bahasa pers ya. Saya kepingin meneliti ragam bahasa ilmiah yang dipakai oleh di tulisan jurnal ataupun di buku-buku publish yang memakai bahasa ilmiah. Apakah bisa? Jadi saya pendekatan saya kepada bahasa pers. Jadi saya mungkin mengambil sampel 10 buku, saya teliti para per line sentences dalam pembahasan bahasa pers, bahasa jurnalis. Bisa, tadi kan ada di paradigma. Oh gitu ya. Tadi kan lihat nggak tadi nomor 9 ada paradigma etnografi. Ya. Bisa aja dong Mas. Oke. Kamu nanti pakai paradigmanya ini berarti. Tadi ada di sini kan? Etnografi ya, etnografi. Bahasa. Oke. Paradigmanya etnografi. Terus metode penelitiannya bisa menggunakan semiotika atau analisis wacana atau analisis isi. Analisis isi Bu. Jadi itu berkaitan dengan teks ya. Ya teks, oke. Ya bisa aja. Jadi intinya gini, kembali lagi. Penelitian ilmiah itu adalah tujuannya selalu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau sosial ya berarti pengembangan ilmu pengetahuan sosial. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa kita teliti, tidak ada yang tidak bisa kita teliti. Saya dulu pernah waktu masih sekolah S3 dulu di Adelaide ya, di South Australia. Saya punya teman. Nah, teman saya ini orang bule, orang Australia juga. Itu disertasinya, dia S3 juga. Dia kalau nggak salah background-nya itu sastra, kalau nggak salah.
tadinya itu S1-nya apa S2-nya gitu ngambil sastra, kemudian S3-nya ngambil filosofi. Kan kalau di sini itu kalau S3 itu Doctor of Philosophy ya. Doctor of Philosophy itu maksudnya bukan berarti kita belajar tentang filsafat, enggak. Bukan berarti penelitian kita tentang filsafat, tidak. Kenapa disebut sebagai Doctor of Philosophy? Karena kalau di dunia barat, kalau Anda belum S3, belum lulus sebagai S3 atau PhD atau doktor, tidak boleh disebut sebagai pakar. Kalau di Indonesia kan sering muncul di TV udah disebut pakar, walaupun S2 aja mungkin enggak, gitu ya. Nah kalau di sini tidak boleh, di sini tuh yang namanya pakar berarti dia pasti sudah S3. Kalau belum S3, walaupun tulisannya udah banyak, enggak bisa disebut pakar. Kenapa? Karena pada saat kita belajar S3 itu kita dituntut untuk orisinil, bekerja segala orisinil. Mulai dari pemilihan judul atau topik atau ide penelitian kita itu harus orisinil, tidak boleh plagiat, tidak boleh mencontek dari karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terus cara tahu orisinilnya di mana? Novelty. Balik lagi, harus punya novelty. Walaupun mungkin mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tetapi kita ada yang beda. Dan yang beda ini tidak pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Novelty itu tadi. Setelah novelty ada namanya clarity atau kejelasan. Maksudnya clarity itu apa yang kita teliti itu adalah real. Adalah dalam artian real apa? Memang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan perubahan, social change. Itu. Nah sekarang kembali yang teman saya tadi. Disertasinya dia meneliti tentang cinta. Coba Anda bayangkan. Kalau di Indonesia mungkin itu aneh. Tapi kalau di dunia barat enggak ada yang aneh. Karena itu bagian dari pengetahuan juga. Jadi teman saya itu meneliti tentang cinta, tentang language, ya, tentang bahasa ungkapan. Mulai dari cinta ibu ke anak, cinta ke pasangan, cinta ke teman, cinta ke Tuhan, dibahas sama dia semua. Apa itu perbedaan cinta antara ibu anak, cinta pasangan, cinta dengan Tuhan? Boleh? Ya boleh. Boleh-boleh saja. Orang itu memang real kok. Jadi seperti itu ya. Apalagi kalau yang seperti dibilang Mas Makrup tadi, ya boleh sekali. Bisa banget. Ya, ke yang lainnya ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, boleh Ibu, sekali lagi Ibu. Oke. Mumpung yang lain belum ada yang tanya, saya mungkin. Ini yang sangat menarik sebenarnya adalah mengenai novelty sih Ibu, begitu nih. Maksudnya karena di sini novelty waktu pemikiran saya karena waktu dulu masih S1 ya Ibu ya. Jadi novelty itu karena memang orang lain belum meneliti tentang hal itu. Contohnya adalah waktu itu saya menelitinya mengenai reverse culture shock yang dialami au pair di Belanda gitu kan. Jadi reverse culture shock ketika mereka sudah kembali ke sini gitu. Dan untuk rumusan masalahnya waktu itu adalah saya penasarannya apa saja yang culture shock atau reverse culture shock apa saja yang dialami oleh au pair Indonesia yang pernah tinggal di Belanda waktu itu. Kemudian bagaimana cara mereka adjust dan semacamnya. Nah, kalau untuk novelty-nya saya pikir karena itu adalah begitu saya lihat penelitian-penelitian sebelumnya memang belum ada penelitian sama sekali mengenai au pair. Kalau reverse culture shock ada tapi juga tidak terlalu banyak, terutama di Indonesia nggak terlalu dibahas banyak gitu. Jadi waktu itu saya mengalami kesulitan karena tidak terlalu banyak penelitian sebelumnya atau mungkin teori-teori yang mendukung semacam itu. Jadi, nah kalau dari novelty-nya sendiri, Ibu kalau misalkan Bu Titin melihat sekilas dari informasi saya, itu apakah sudah benar kalau misalkan novelty-nya adalah ya karena belum ada yang meneliti
reverse culture shock itu tadi pada au pair gitu, ataukah mungkin harusnya ada yang lain, yang novelty yang lain gitu Bu? Iya, iya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang novelty itu, Anda masih ingat ada ilmu namanya inovasi dan difusi dan inovasi. Ada yang pernah dengar ilmu itu enggak? Jadi inovasi adalah penemuan baru, difusi adalah penyebarannya atau sosialisasinya. Sekarang saya tanya, contoh misalnya apa yang sekarang lagi tren di Indonesia coba sekarang? Apa e-money misalnya? E-money lagi tren sekarang kan di Indonesia kan? Iya. Oke, sekarang saya tanya, kalau di dunia luar, taruhlah di dunia negara seperti Australia misalnya, e-money itu barang baru atau tidak? Enggak, sudah lama mereka menggunakan. Kenapa? Sudah lama mereka menggunakan. Iya, betul. Jadi itu maksudnya. Jadi maksud dengan inovasi itu tidak selalu yang benar-benar pure baru. Kenapa? Karena sekali lagi tadi saya bahas di awal bahwa segala sesuatu penelitian atau kajian ilmu yang berkaitan dengan manusia itu sifatnya selalu relatif. Relatif, kenapa relatif? Karena dinamis, selalu berubah. Contohnya gini, dulu saya waktu S3, waktu saya masih membuat proposal, ini saya bukan berniat nyombong ya, tapi ini sekedar sharing ya, sharing experience dengan kalian. Jadi dulu waktu saya S3 itu proposal saya itu terinspirasi dari fenomena kemenangan Barack Obama. Jadi waktu itu di Amerika, itu tahun berapa itu? Tahun 2008 ya kalau nggak salah ya. 2008-2009 kalau nggak salah. Barack Obama itu kan tadinya hanya senator di provinsi. Kemudian menang jadi presiden. Dia kulit hitam juga. Kenapa? Karena dia didukung oleh anak-anak muda. Dan dia juga bisa mengumpulkan dana kampanye itu besar. Bahkan mengalahkan waktu itu siapa? Hillary Clinton ya. Hillary Clinton. Terus kenapa? Karena tim pemenangnya itu menggunakan sosial media untuk kampanye. Nah, terinspirasi dari situ, akhirnya saya ingin meneliti kalau itu saya aplikasikan di Indonesia, di perpolitikan Indonesia. Saat itu masih belum musim sama sekali, hampir belum ada yang menggunakan internet sebagai kampanye politik di Indonesia waktu itu, tahun 2008 ya, 2009-2010 segituan lah. Nah itu, kalau di Amerika itu bukan hal baru, bukan inovasi lagi. Tetapi kalau kita aplikasikan di Indonesia, karena Indonesia saat itu internet masih belum banyak penggunanya, dan juga itu masih belum banyak dikenal, karena belum banyak orang, bahkan di level-level politik pun, mereka masih tidak percaya kalau internet itu bisa mendongkrak popularitas kandidat atau partai. Kenapa? Karena mereka berasumsi loh Indonesia kan yang pengguna internet cuma sedikit, lebih banyak yang tidak pakai internet. Orang internet aja cuma di kota-kota doang. Itu mereka masih nggak percaya. Nah, tapi justru disitulah challenge-nya, ya, tantangannya justru di situ. Kenapa? Karena terus saya berpikir saat ini mungkin masih belum tren, tetapi 5 tahun ke depan kita kan nggak tahu apakah mungkin fenomena yang ada di Amerika itu. Kenapa? Karena tren politik kita, political culture-nya Indonesia itu selalu berkiblat ke Amerika. Jadi dulu asumsi saya seperti itu. Akhirnya saya bikin judul seperti itu. Jadi judulnya campaigning politik ya. Political campaign di Indonesia gitu kan. Kemudian pada saat saya masih melamar S3 dulu, proposal yang sama itu saya gunakan untuk melamar ke beberapa universitas di seluruh dunia. Di Australia itu ada 3 universitas, di UK ada 2, di New Zealand itu 1. Semuanya diterima, 1 pun tidak ada yang menolak saat itu. Jadi saya dulu itu kalau teman-teman saya itu kesulitan cari profesor, saya justru kebalikannya. Kenapa? Ya karena mereka menganggap, para profesor itu tadi, menganggap riset proposal saya itu novelty-nya tinggi. Itu. Jadi dari sini,
kita bisa belajar. Poinnya adalah yang namanya novelty itu tidak selalu benar-benar baru. Contoh misalnya seperti ini, ada sebuah fakta sosial terjadi di Jakarta. Kalau ini Anda terapkan di Jawa Timur atau daerah Anda, belum tentu itu akan sama. Maka itu juga masuk kategori novelty. Jadi itu maksudnya novelty ya. Satu itu tentang novelty. Terus yang kedua, dalam perkembangannya tentang balik ke tesis saya tadi ya. Jadi di sini tuh kalau penelitian namanya tesis. Mau dari S1, S2, S3 semuanya dibilang tesis. Kalau Indonesia tesis selalu S2 ya. Kalau sini enggak. Tesis itu adalah hasil penelitian. Arti yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang bicara tesis jangan beranggapan itu pasti S2, tidak, belum tentu. Bahkan yang sudah postdoc seperti saya pun juga bisa bilang tesis gitu. Nah, terus yang kedua, pengembangan dari sebuah penelitian atau tesis itu setelah novelty sudah kita temukan, biasanya nanti kita akan mulai meneliti, itu data akan terkumpul. Setelah data terkumpul, kita akan menemukan ada fakta-fakta baru atau ada prediksi-prediksi baru. Nah, itu novelty lagi. Jadi seperti itu. Paham ya, Mbak ya? Ya, baik Ibu. Ya, oke. Oke, kalau begitu saya cukupin dulu untuk malam ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, nanti akan saya upload semuanya, yang video tadi dengan yang ini. Nanti silakan, nanti ada lagi yang saya mau upload, ini untuk pertemuan berikutnya ya, tapi ya akan saya upload semua, supaya buat Anda semua nanti ada bahan reading ya. Jadi kedepannya nanti kita lebih banyak ke discuss, karena saya yakin Anda pasti akan banyak pertanyaan seperti ini. Kalau untuk reading silakan baca sendiri di rumah aja. Ya, ada pertanyaan satu kali lagi sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, tolong diingatkan, mungkin besok, karena di sini sudah malam ya di sini udah setengah 12. Jadi mungkin besok akan saya upload, nanti tolong diingatkan saya Mbak Dian ya, atau yang lainnya ya. Atau mungkin ada ya, oh enggak bisa, harus saya sendiri yang upload, kalian tidak bisa. Ya, nanti saya upload besok aja, insya Allah. Ya udah, oke, kalau gitu kita cukupin malam ini di sini dulu. Nanti berikutnya, pertemuan berikutnya, saya ingin mengajak Anda semua berdiskusi tentang pemilihan kerangka teori dalam sebuah penelitian. Setelah itu nanti berikutnya lagi baru kita masuk ke metode penelitiannya. Dan nanti untuk untuk UAS, nanti soalnya untuk UAS adalah kelanjutan dari yang UTS kemarin. Kalau bisa topiknya jangan berubah, tetap sama, tetapi kita kembangkan sampai ke metode penelitian. Jadi nanti begitu selesai mata kuliah ini, saya harapkan Anda semuanya sudah mempunyai proposal penelitian. Nanti kalau Anda ada kuliah metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, nanti tinggal diasah lagi lah. Nanti mungkin ketemu saya lagi nanti ya. Nah, saya nggak tahu nanti saya dapat kebagian yang kualitatif lagi atau yang kuant, saya nggak tahu nanti. Tapi intinya saya kepengen begitu mata kuliah ini selesai, nanti di akhir setelah UAS, Anda semua sudah punya tabungan proposal penelitian. Oke, saya kira cukup sini dulu ya. Jadi besok saya upload semuanya. Nanti silakan di-download di e-learning. Nanti untuk materi yang malam ini saya kasihkan, ada yang lebih tambahkan nanti yang lainnya. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Ya udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Titin. Makasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Boleh apa Rek? Boleh. Sudah tutup. Contoh bahasa jurnalis apa bahasa ilmiah? Ya apa Mas itu nih sama Begini tadi loh. Mas Ma'ruf? Itu dulu pernah tak ke Pak Redi itu orangnya itu ya, open minded ya. Iya, itu nggak bisa itu. Ya, yang dulu ya, awal-awal itu ya. Ya.
kemudian ke Mas Abror, Pak Abror ya. Oke, menarik itu.